Selamat datang lagi di video YouTube channel di Official Auto, masih membahas all new R15 terbaru. Di video kali ini kita akan bahas untuk R15M Connected ABS atau sebagai model trim paling tertinggi dan paling mahal ya teman-teman. Ini ada dua warna yang dihadirkan sama Yamaha Indonesia. Pertama ada Icon Performance. Ini mirip dengan detail ataupun visual warna dari si Mogenya R1. Sementara di samping sebelah kiri ini dia pakai livery 60 tahun anniversary Yamaha berkecimpung di gelaran balap Grand Prix teman-teman. Ini emang desain atau livery yang sekarang jadi unggulan Yamaha, ada di beberapa produknya mulai dari Aerox, terus juga Yamaha MX King ya. Dan kita akan lebih detail untuk membahas dua motor ini. Stay tune terus. Untuk layout body sebenarnya ini masih sama dengan si R15 Connected standar, cuman dibedakan karena memang ini trim paling tinggi ya teman-teman. Dia pakai perpaduan warna silver matte, lalu juga pakai warna hitam glossy nih di bagian sini. Terus juga untuk pembedanya dengan R15 standar, dia pakai bangku beraksen karbon nih. Terus juga ada bordir di bagian sini R15M, jadi lebih detail untuk menjelaskan motor ini adalah varian paling mahal dari si R15. Untuk bagian suspensinya sebenarnya masih sama dengan si R15 yang standar connected. Dia pakai clear warna emas di bagian sini, cuman sekarang lebih disombongkan teman-teman. Dia ada stiker Kayabanya di sini. Terus juga untuk bottom shocknya ini berbeda dengan si R15 standar. Kalau yang standar pakai warna hitam, ini pakai warna silver. Jadi lebih matching nih dengan warna dari si R15M varian Icon Performance ini. Untuk pembedanya lagi dengan varian yang standar, ini langsung nih pakai kaliper yang sama persis dengan model yang di pasar India. Dia pakai Vibray, dia pakai 2 piston sama konfigurasinya, terus juga desain belakangnya sama, jauh lebih rapi. Yang tadi gue bilang seperti di video pertama, ini akan lebih memaksimalkan ataupun mengcover cipratan ketika motor dipakai hujan-hujanan. Untuk lingkar roda masih sama, pakai 17 inci, dibalut ban 100/80 untuk depannya, pakai road winner, lampunya masih sama, cakep ya. Ini pakai LED proyektor, diapit dengan lampu DRL. Nah, diferensiasi dengan R15 Connected standar ada di beberapa kosmetika sebenarnya, detail-detail, jadi memberikan kesan eksklusivitas karena memang ini trim paling mahal yang ditawarkan dari Yamaha Indonesia. Tadi kan ada beberapa pembeda ya di bagian depan, ternyata juga di bagian knalpot ini juga berbeda teman-teman. Kayak di bagian cover knalpotnya dia pakai warna silver lagi-lagi, jadi menyelaraskan dengan warna si Icon Performance-nya. Kemudian untuk lengan ayunnya juga sebenarnya konstruksinya masih sama menggunakan model atau bahan aluminium, tapi ini dicat dengan warna silver lagi untuk pilihan opsi Icon Performance Silver ini ya. Yang depan pakai Vibray, kalipernya warna emas, tapi yang belakang ini masih pakai Nissin sama dengan si R15 standar dan dicat warna hitam juga. Lingkar rodanya juga masih sama di ring 17 140/70 yang lagi-lagi menjadikan motor ini paling besar untuk penggunaan bannya. Dan pembedanya tentu ada di fitur ya teman-teman. Sekarang di varian trim ini dia pakai fitur keselamatan dual ABS. Kompetitornya seperti si CBR hanya satu channel doang di bagian depan. Oh iya, lanjut juga nih. Untuk pengereman sudah terintegrasi dengan fitur yang namanya traction control system. Jadi untuk mencegah ban slip ya ketika di jalanan licin, berpasir ataupun hujan. Jadi ketika motor mendeteksi ada putaran berlebih, ini akan dijaga nih dengan fitur TCS-nya tadi. Sensornya di sini, jadi nyatu dengan fitur ABS-nya. Di depan juga ada sensor yang untuk ABS-nya. Kemudian diferensiasi dengan varian standar connected-nya ada di penggunaan suspensi. Sebenarnya masih sama teman-teman konstruksinya, tapi dia sekarang dicat atau dikelir warna kuning. Jadi kelihatan lebih ngejreng. Peredamannya pasti sama dengan si R15 standar. Kita akan lihat untuk suspensi di bagian atas ini. Untuk pembeda dengan si R15 standar juga ada di bagian sini teman-teman, di bagian kokpitnya ya. Ini desainnya jauh lebih racy, agresif, terus juga dipermanis dengan tutup shock nih yang ada tulisan R15M ya. Jadi teman-teman bisa sombong nih kalau pakai R15M. Ini ada detail-detail banyaknya nih di bagian sini. Tutupnya warna biru, jadi selaras dengan tarikan garis di bagian sini nih. Terus juga perbedaan dengan R15 standar ada di bagian ini teman-teman. Ini ada 3D emblem, ada tulisan R15M yang tentunya karena ini varian atas sudah ada fitur konektivitas Y-Connect. Ini ada logonya nih. Lalu
Perbedaan dengan R15 standar ada di bagian kokpitnya teman-teman, di bagian panel meternya nih. Desainnya atraktif, interface-nya cukup menarik. Perbedaan dengan R15 standar, ini teman-teman kita bisa atur mode-nya. Jadi kita bisa atur nih, tuh di track kita pencet lama sebelah kanan dan akan muncul tampilannya tuh, keren ya. Jadi kita bisa atur untuk fastest-nya, lap-nya, jadi akan membantu banget nih ketika dipakai di sirkuit. Ketika pengen balik lagi ke model street biasa, nah ini akan ada muncul beberapa indikator penting gitu ya, mulai dari ABS, gigi netral, lampu jauh, terus juga informasi trip 1, trip 2, odometer, dan sebagainya. Yang pasti karena sudah ada fitur Y-Connect, ada beberapa indikator juga nih teman-teman. Ada indikator telepon, pesan, segala macam, dan ada untuk informasi suhu loh teman-teman. Ada TCS-nya, nah ini coolant-nya nih. Ini suhu untuk radiator, lengkap, keren ya. Nah, ketika dipakai untuk berkendara agresif, perbedaan dengan si R15 standar juga ada di bagian rev limitnya nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman buka gas, ini dia akan mengikuti nih. Keren ya, ini kayak di R1 banget nih untuk visual-visual seperti ini. Nah ini ada TCS-nya, jadi lengkap loh teman-teman untuk panel meter baru. Cuman sayangnya memang kalau di pasar India untuk R15 standar pun sudah pakai speedometer yang kayak begini. Ini di pasar Indonesia cuman ditaruh di varian trim paling mahalnya. Perbedaan selanjutnya dengan R15 standar ada di bagian saklar kanannya teman-teman. Ini dia pakai model saklar udah kayak beneran moge banget nih teman-teman. Jadi tombol starternya tuh udah nggak ada di bagian bawah sini, dipindah ke bagian atas sini. Jadi ada stop, run, and start. Terus di bawahnya ada tombol hazard. Terus tadi untuk mengatur mode panel meternya jadi street dan track. Ada pengaturan untuk beberapa informasi penting kayak trip. Lalu juga di sebelah kirinya ada pengaturan lampu jauh, lampu dekat, ada pass beam juga, terus juga ada tombol lampu sen dan klakson. Jadi tampilan R15M ini jauh lebih racing, fungsional dibandingkan dengan si R15 yang varian standar. Jelas ya, karena memang harganya lebih mahal, pasti juga fiturnya akan lebih banyak dibandingkan yang standar. Nah untuk dapur pacunya sama dengan R15 yang connected standar, dia masih pakai 155 cc, 1 silinder, 4 katup, SOHC, sudah pendingin cairan, yang juga pasti sudah berpengabut injeksi. Nah output tadi menghasilkan tenaga sekitar 19 daya kuda pada 10.000 rpm dan torsinya di 14,7 Nm di 6.500 rpm. Output tadi disalurkan langsung ke transmisi manual kopling 6 percepatan yang sudah dibantu dengan quick shifter teman-teman. Nih ada komponennya. Tapi quick shifter di sini hanya berlaku untuk pengoperasian gigi atas aja teman-teman. Jadi nggak ada bawahnya. Yang bawah perlu tekan kopling juga. Dan ada ini asis-asis bekas ya, jadi lebih enteng dan juga meminimalisir bahan terkunci ketika deselerasi. Untuk teknologi jagoan dari Yamaha, VVA Variable Valve Actuation tuh masih ada di sini teman-teman. Jadi fungsinya untuk mengatur bukaan gas, jadi supaya lebih maksimal tenaganya tapi juga tetap irit bahan bakar. Ini ada di varian R15M maupun di R15 standar. Itu udah jadi standar dari si kedua motor ini. Nah yang sebelah kanan tadi adalah Icon Performance. Untuk R15M juga dia menghadirkan untuk livery 60 anniversary Grand Prix si Yamaha ikutan kompetisi itu ya. Ini mirip dengan livery pembalapnya waktu itu. Nah, ciri khasnya adalah ada speed blocknya nih di bagian kiri ini. Terus juga dipadukan dengan warna putih, kuning, dan merah. Lagi-lagi memang livery ini jadi salah satu simulasi si Yamaha untuk menghadirkan produk-produk menarik ya, mulai dari si Aerox juga ada, lalu juga si MX King, dan sekarang ada di varian R15M yang paling atasnya. Nah ini juga bisa jadi salah satu, mungkin akan jadi barang yang rare loh teman-teman nih, ketika entar sudah berapa tahun mungkin harganya akan tinggi karena special edition lah nyebutnya ya livery ini. Terus juga pembedanya dengan varian yang Icon Performance, tangkinya kalau yang tadi ada emblem R15M nya diganti dengan logo stiker timbul gitu ya. Ada World GP 60 tahun anniversary-nya, yang pasti sudah ada logo Y-Connect-nya, dan ini perbedaannya ada di bagian tutup shocknya. Yang ini pakai warna aluminium ya, sama dengan si R15 yang standar. Tapi fitur-fiturnya pasti jauh lebih lengkap. Kalau misalkan disimpulkan dengan R15 standar ada perbedaan. Dia pakai quick shifter untuk pengoperasian gigi atas, lalu juga ada traction control, sudah dual ABS, dan penggunaan panel meter yang tampilannya big bike banget nih, kayak si R1. Lengkap, ada untuk track mode-nya dan juga street mode-nya. Kurang lebih itu teman-teman untuk perbedaan si R15M
yang paling tinggi dengan si R15 standar connected. Dan untuk harga teman-teman, untuk Icon Performance dijual di harga 43,5 juta. Dan untuk yang special edition 60 tahun anniversary-nya di Grand Prix dijual di harga 44,1. Jadi ada gap sekitar 600 ribuan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, sampaikan pendapatmu soal kedua motor ini. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvagacha.com, and zigwheels.co.id. Gue Bagas cabut. Bye-bye.